Kata Nabi SAW, kalau seandainya tidak ada di dunia ini yang tersisa kecuali hanya tinggal satu hari, tentu satu hari itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan sampai dibangkitkan kepada mereka seorang laki-laki dari keturunanku, namanya sama dengan namaku Muhammad, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku Muhammad ibn Abdullah, dan dia akan memenuhi keadilan di permukaan bumi yang sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan juga kerusakan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tadhhabud dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti yuwati wa ismahu ismi. Tidak akan hilang dunia ini sampai seseorang bisa menguasai bangsa Arab dan dia adalah keturunanku yang namanya mirip dengan namaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari hadis-hadis ini maka muncullah banyak pandangan para ulama ataupun para pakar atau para peneliti sekitar Al-Mahdi. Ada yang mengingkari, ada yang kemudian mengaku-ngaku, ada yang mengklaim. Akan tetapi kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, memang Al-Mahdi itu akan ada dan akan datang. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Mahdi yang dimaksud Nabi SAW bukan pula Al-Mahdi yang dimaksud orang-orang Syiah. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa namanya sama dengan nama Rasul Muhammad dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasul, maksudnya Abdullah, namanya Muhammad ibn Abdullah. Tiba-tiba muncul nama yang menyelisih hadis Nabi SAW yang bernama Muhammad Hasan Al-Ashqari. Muhammad Hasan Al-Ashqari yang diklaim orang-orang Syiah ketika bayi karena takut dibunuh kemudian disembunyikan di sebuah gua di Sirdab, Irak. Kemudian dia akan bersama manusia, mengikuti manusia, dan akan terus bersama manusia sampai Allah akan keluarkan nanti di akhir zaman. Muhammad Hasan Al-Ashqari, keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Maka kita katakan kisah tentang Muhammad Hasan Al-Ash'ari adalah kisah khurafat, bukan sebuah fakta atau yang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Karena Imam Mahdi yang kita kehendaki adalah namanya Muhammad ibn Abdullah, dan dia Al-Hasani, keturunan Hasan, Al-Alawi, keturunan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan sudah wajar bahwa Imam Mahdi itu keturunan Hasan, bukan keturunan Husain, karena ada sebabnya. Sebabnya adalah ketika Hasan berkuasa 6 bulan lamanya, menggantikan posisi ayahnya, dan dia Khulafaur Rasyidin yang terakhir menggenapkan angka 30 yang disabdakan Rasul. Dia serahkan kekuasaannya kepada Muawiyah sampai tahun itu disebut tahun jamaah. Maka sebagai balasan, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya, jazaul ihsan ilal ihsan, maka keturunannya kelak akan diberikan kekuasaan yang mampu menguasai dunia. Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi dari keturunan Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa ciri yang disebutkan ciri fisik Imam Mahdi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Mahdi minni ajlal jabha aqnal anf yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at dulman wa jawran yamliku sab'a sinin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Mahdi itu keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung, memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi sudah tersebar kezaliman dan keburukan, dan dia akan menguasai bumi selama 7 sinin,
7 tahun, dalam riwayat 8 tahun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki Al-Mahdi itu dalam 1 malam. Al-Mahdi minna ahlal bait yuslihullahu fi lailatin. Al-Mahdi itu dari kami kalangan ahli bait, Allah perbaiki dalam 1 malam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu kapan Imam Mahdi muncul dan di mana? Apakah dia hidup sekarang? Apakah hari ini Imam Mahdi sudah ada? Sebagaimana ada orang yang memprediksi bahwa Imam Mahdi itu sudah ada. Maka kita katakan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, yakunu ikhtilafu inda mauti khalifatin fayakhruju rajulun min ahli al-madinati hariban ila makkah fayatihi nasun min ahli makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun fayubayi'unahu bainar rukni wal maqam wa yub'atsu ilaihi ba'thun minas syami fayuqsafu bihim bil baida baina makkah wal madinah fa idza ra'a an-nasu dhalik atahu abdalus syam wa asaibu ahli al-iraq fayubayi'unahu bainar rukni wal maqam thumma yansha'u rajulun min Quraisyin akhwaluhu kalbun fayab'athu ilaihim ba'than fayadharuna alaihim wa dhalika ba'thu kalbin wal khaybatu liman lam yashhadu ghanimata kalbin fayaqsimul mala wa ya'malu fin nasi bi sunnati nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam wa yulqil islamu bi jiranihi ilal ardi fayalbasu sab'a sinin thumma yutawaffa wa yusalla alaihi al-muslimun thumma yutawaffa wa yusalli alaihi al-muslimun. Perhatikan hadis ini. Nabi SAW mengatakan akan terjadi perselisihan pada saat wafatnya seorang khalifah. Jadi ada khalifah yang sangat kuat kala itu, khalifah ini wafat, kemudian terjadi perselisihan anak-anaknya, abnaul khalifah ini. Lah abnaul khalifah ini tidak sekuat ayahnya, justru mereka saling berperang. Maka saat itulah keluarlah seorang laki-laki dari penduduk kota Madinah berlari menuju Mekah. Orang-orang dari penduduk Mekah tiba-tiba mendatangi orang ini. Kemudian mereka pun mengeluarkan laki-laki itu untuk dibaiat, tetapi dia tidak suka dan membencinya. Kemudian mereka tetap membaiat dia di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Kemudian dikirimlah kepadanya 1 pasukan yang tidak suka ada seseorang yang dibaiat dan mengaku Imam Mahdi, dan pasukan itu datang dari arah Syam menuju Madinah. Tiba-tiba ketika sampai di sebuah tempat namanya Baida antara Mekah dan Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala kirim gempa sehingga menenggelamkan mereka semua ke dalam bumi. Lalu tiba-tiba orang ramai melihat laki-laki itu didatangi oleh para abdal dari Syam dan kelompok-kelompok dari Irak. Kemudian mereka membaiatnya antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Kemudian muncullah seorang laki-laki dari pasukan, kemudian pasukan itu pun mengalahkan mereka. Itu adalah pasukan suku Kalb, dan adalah suatu kerugian bagi sesiapa yang tidak mempersaksikan ghanimah dari Kalb. Kemudian beliau Al-Imam Mahdi berusaha mengamalkan di tengah-tengah manusia sunnah Nabi SAW, menyebarkan Islam ke seantero dunia, dan beliau Al-Mahdi akan tinggal selama 7 tahun lalu meninggal dunia dan disolatkan oleh kaum muslimin. Hadis ini oleh sebagian para ulama ada yang mengatakan sahih dan ada yang melemahkannya, seperti Syekh Albani rahimahullahu ta'ala melemahkan hadis ini. Tapi sebagian ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Haytami dalam kitabnya Majma'ul Zawaid mengatakan hadis ini
diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, dan para perawinya adalah para perawi hadis yang sahih. Baik, dari hadis ini kita tahu bahwa Imam Mahdi itu muncul di Mekah ataupun Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menyebutkan hadis ini mengomentari bahwa wa yu'ayyidu bin nas atau wa yu'ayyadu bin nasi anna ahlal masyriqi yansurunahu, dan dikuatkan dengan nas yang jelas bahwa orang-orang yang datang dari timur Irak dan juga Syam, merekalah akan menjadi para penolong Al-Mahdil Muntadhar Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi min auladi Fatimata bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika Imam Al-Mahdi membawa pasukan kemudian membuat kekuasaan dan berdirinya khalifah di Baitul Maqdis, maka Nabi SAW mengatakan imaratul Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Ketika kekuasaan kaum muslimin tegak di Baitul Maqdis, maka robohlah kota Madinah dan semua akan terpusat di situ. Lah ketika itu maka Imam Al-Mahdi radhiyallahu an akan berusaha untuk memerangi orang-orang Nasrani yang sebelumnya telah terjadi perdamaian untuk memerangi kaum di belakang mereka, tapi kemudian mereka berkhianat dan terjadilah sebuah perang maha dahsyat yang sejarah itu menyebutnya dengan Malhamatul Kubra, perang yang maha dahsyat, dan tidak ada perang yang lebih dahsyat dibandingkan itu. Maka setelah terjadi perang maha dahsyat, akhirnya kemudian kaum muslimin bisa menguasai Konstantinia atau Konstantinopel, bahkan bisa menguasai sampai ke daratan Eropa. Maka mereka pun menyerbu sebuah daerah yang Nabi SAW menyebutnya daerah itu sebagiannya di daratan dan sebagiannya di lautan, dan daerah itu tidak diperangi dengan senjata. Daerah itu tidak diperangi dengan senjata, tetapi diperangi dengan lafaz la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi ketika pasukan Al-Mahdi ini datang ke daerah itu, maka menghancurkan daerah itu tidak perlu dengan senjata, cukup dengan kalimat la ilaha illallah Allahu Akbar, fayaskutu janib wal akhar. Tiba-tiba negara sebelahnya hancur, roboh, gempa, dan juga daerah di sekitar yang lainnya ketika dibacakan la ilaha illallah Allahu Akbar juga hancur. Lah ketika itulah muncul Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi silang pendapat tentang masalah apakah Al-Mahdi ini sebelum menyerang Konstantinopel ini menyerang Romawi dulu ataukah menyerang Konstantinopel dulu. Maka dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW ditanya tentang antara dua negara ini. Ya Rasulullah, wahai Nabi SAW, ayyu madinatin tuftah awalan, kota mana yang lebih dahulu akan dibebaskan, apakah Konstantinopel ataukah Rum, bangsa Romawi? Maka Nabi SAW mengatakan Madinah Herakli, yakni Konstantinopel. Jadi Konstantinopel akan jatuh ke tangan kaum muslimin yang sebelumnya dahulu pernah dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih, dan nanti di akhir zaman akan dikuasai Al-Mahdil Muntadhar tanpa adanya pertumpahan darah. Cukup dengan lafaz la ilaha illallah Allahu Akbar sudah jatuh negara itu. Ketika itulah maka
Sarakha sarikh, ada orang yang berteriak bahwa Dajjal telah muncul dan masuk ke rumah-rumah para pasukan yang ada di Syam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini bahwa munculnya Dajjal ada di zaman Imam Mahdi.